Selamat malam, disciple-disciple di Overcomer Church. Di malam hari ini saya sangat terinspirasi dengan gembala kita Pastor Berry yang masih mengajar dengan gelora cinta di hari Senin malam. Saya percaya ini adalah waktunya untuk setiap kita mulai mempraktekkan apa yang sudah kita dengarkan. Di Heaven Invasion ini Tuhan banyak menyelamatkan jiwa-jiwa di Overcomer. Dan saya percaya bahwa kita akan membutuhkan banyak pekerja-pekerja yang akan menjadi pengajar-pengajar, penginjil-penginjil, dan pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi hari ini apakah kita hanya akan menjadi penonton, ataukah kita akan menjadi pelaku di dalam Heaven Invasion ini? Saya percaya semua itu tergantung dari kerinduan di dalam hati kita. Apakah setiap kita masih rindu untuk dipakai oleh Tuhan dan siap untuk menjadi seorang murid buat Overcomer? Poin pertama yang saya mau ajarkan malam hari ini adalah bahwa seorang disciple harus mau untuk belajar. Cara tercepat untuk kita belajar menjadi seorang property developer adalah belajar dari property developer yang sudah terkenal dan sukses, seperti Bong Chandra. Kalau kita mau menjadi seorang motivator, maka kita harus belajar dari motivator yang terkenal dan sukses seperti Mary Riana. Cara tercepat untuk belajar menjadi seorang hamba Tuhan adalah untuk belajar dari hamba-hamba Tuhan di Overcomer. Tuhan sudah memberikan kepada saudara leader-leader yang bisa mengajarkan bagaimana cara menjadi seorang hamba Tuhan. Kita punya teladan dalam mengajar dan mengunjungi jiwa-jiwa yang namanya Pak Wilkie. Kita punya teladan dalam melayani dan memiliki tangan yang kotor buat rumah Tuhan pada Pak Heri. Kita juga punya teladan dalam menopang Pastor Berry dan memberikan yang terbaik dari seorang Ibu Yvonne. Pertanyaannya adalah apakah saudara sudah menyerap semua yang terbaik dari leader-leader yang ditempatkan Tuhan di dalam hidup saudara? Apakah saudara sudah mendengarkan apa yang mereka ajarkan? Apakah saudara sudah bertanya kepada mereka? Apakah saudara sudah memberikan tempat bagi mereka untuk menjadi pemimpin dalam hidup saudara? Apakah saudara mengikuti teladan hidup mereka? Ataukah saudara sudah menjadi terlalu familiar? Ya, kalau misalnya berkhotbah memang tugasnya Pak Wilkie. Kalau melayani memang sudah jadi tugasnya Pak Heri. Dan kalau memberi dan menopang ya sudah jadi tugasnya Ibu Yvonne. Kalau mengurus ibu-ibu itu tugasnya Ibu Susan. Apakah kita puas untuk ditopang terus seluruh hidup kita, saudara-saudara? Jangankan untuk menopang pemimpin-pemimpin kita seperti yang dikhotbahkan oleh Pastor Berry. Kadang-kadang mungkin bahkan berkomunikasi aja kita jarang. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saya mau katakan saudara bahwa kepasifan itu membuat kita tidak kemana-mana. Kebanyakan kita disciple di Overcomer, kita sudah lebih dari 5 tahun. Tetapi apakah hari ini kita sudah menjadi seorang pengajar? Apakah kita sudah menjadi seorang murid? Apakah kita sudah menjadi seorang konektor? Apakah kita sudah menjadi seorang hamba Tuhan? Untuk kebanyakan dari kita jawabannya belum, saudara. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid adalah untuk datang ke doa pagi. Setelah itu kita bisa melihat apa yang dibutuhkan dari pemimpin kita untuk pelayanan hari itu. Kita bisa sarapan bersama. Kita bisa connect dan ngobrol-ngobrol dengan jiwa-jiwa. Setiap minggu di ladang family saya lihat yang connecting itu masih yang adalah bapak-bapak dan ibu-ibu seperti Ibu Susan, Ibu Akim, Pak Amen dan Ibu Lucy. Kemanakah pasangan-pasangan muda lainnya? Waktu terus berjalan, saudara. Hari ini kita umur 40 tahun. 10 tahun lagi kita akan umur 50 tahun. Dan kalau ini terus berjalan seperti ini, maka kita akan mati di padang gurun tanpa menjadi apa-apa. Masihkah kita mau dikalahkan dengan kenyamanan, ketidakmautawan, kebergantungan? Apakah kita mau menjadi domba gemuk yang tidak kemana-mana? Buat beberapa dari kita, ini adalah kesempatan terakhir Tuhan memanggil kita sebagai seorang hamba Tuhan. Karena kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Maka saya ingin bertanya kepada setiap saudara, apakah saudara masih mempunyai kegigihan untuk menjadi seorang disciple? Cobalah perbaiki sikap kita ketika kita datang ke gereja.
dan kepada pemimpin kita. Poin kedua yang saya mau bagikan adalah bahwa seorang murid harus kehilangan dirinya. Saya akan bacakan dari Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak akan diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara, saya mau katakan bahwa setiap kita itu dibatasi oleh pikiran-pikiran lama kita. Kalau kita tidak mengosongkan diri, maka kita tidak akan pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Pikiran-pikiran lama seperti apa? Pikiran-pikiran seperti, saya ini pendiam, saya tidak bisa ngobrol dengan jiwa-jiwa. Saya ini penakut, saya tidak akan pernah bisa jadi seorang pengajar. Saya masih muda, dan saya gak bisa ngobrol dengan orang-orang yang sudah berumur. Saya punya anak banyak, makanya saya gak bisa pelayanan. Saya sangat sibuk karena saya punya bisnis, sehingga saya tidak bisa pelayanan. Saya ini ibu rumah tangga, saya gak bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa itu semua adalah pikiran-pikiran lama kita yang menghalangi kita untuk dipakai oleh Tuhan. Kalau saudara bisa lihat di gereja, ada Pak Heri dan Bu Ratna yang punya anak 3. Mereka tetap bisa melayani Tuhan. Ada Bong dan Lucy yang rumahnya di Gading Serpong, bisnisnya di Cikarang, dan masih bisa melayani Tuhan di Tanjung Duren. Dan ada orang seperti saya yang pendiam. Saya bukan seperti bapak-bapak lain yang suka bisa memberikan dad jokes yang lucu-lucu. Saya gak suka chatting, saya gak suka ngobrol. Tetapi Tuhan hari ini bisa memakai saya sebagai seorang pengajar dan penginjil. Kalau orang lain bisa, kenapa kita gak bisa, saudara? Hari ini Tuhan memakai saya untuk melayani di Ladang Family, di Tangerang, untuk mengedit buku dan untuk mentranslate buku-buku ke bahasa Inggris, untuk mengajar dan berkhotbah, untuk hospitality hamba Tuhan, untuk di divisi Business Overcomer, dan untuk melayani ke mission-mission di sekolah atau kampus. Apakah saya pernah berpikir bahwa saya akan mendapatkan tanggung jawab yang seperti itu? Atau apakah saya akan bisa untuk melakukan semua pelayanan itu? Kalau saya boleh jujur, saudara, saya tidak pernah terpikirkan bahwa Tuhan bisa memakai saya seperti hari ini. Tetapi itulah yang terjadi ketika kita mengosongkan diri kita. Maka Tuhan bisa memakai hidup kita sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Ketika saya pertama kali masuk ke Ladang Family, saya cuma punya 2 pikiran. Yang pertama adalah bahwa saya mau menopang Pak Heri dan Pak Wilky. Dan yang kedua karena saya pikir bahwa di Ladang Family ini mungkin nanti aktivitinya tidak akan seintens seperti misalnya di ladang-ladang lainnya, seperti marketplace atau kuliah kerja. Tetapi ternyata ketika saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan, maka ternyata Tuhan bisa memakai saya lebih daripada apa yang saya pernah bisa bayangkan. Poin yang ketiga yang saya mau bagikan adalah bahwa seorang disciple harus bisa connect dengan jiwa-jiwa. Saya melihat bahwa Ladang Family ini punya kekuatan untuk mengajak jiwa-jiwa. Tetapi seorang disciple juga harus punya belas kasihan dan hikmat untuk melihat apakah jiwa-jiwa ini mau diajak ke homecoming, perlu dikenali ke komunitas untuk punya lebih banyak teman di gereja, ataupun juga apakah jiwa-jiwa ini perlu untuk diperkenalkan kepada pemimpin. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana kita mengajak jiwa-jiwa ini ke gereja, tetapi bagaimana follow up-nya. Kalau kita tidak mengerti atau paham, kita bisa bertanya kepada pemimpin atau kepada teman-teman disciple, apa yang harus kita lakukan terhadap jiwa-jiwa ini. Dalam mengembalakan jiwa-jiwa ini kita perlu bekerja sama. Kita perlu menyadari bahwa jiwa-jiwa ini adalah milik Tuhan, milik Overcomer, dan milik gembala kita Pastor Barry, bukan milik kita sendiri. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika kita memfollow up jiwa-jiwa. Yang pertama adalah kita mau follow up jiwa sebanyak-banyaknya, tetapi akhirnya tidak terfollow up dengan baik karena terlalu banyak. Yang kedua adalah ketika kita sudah mengajak jiwa-jiwa ini ke gereja, kita ini sibuk sendiri dan kita meninggalkan mereka sendirian di gereja. Yang ketiga, kita sudah tidak mengajak jiwa dan kita juga gak follow up jiwa.
Jadi sudah waktunya ladang family ini berhenti menjadi orang-orang yang clueless, sehingga kita bisa memperkuat jala kita dan membangun jiwa-jiwa baru ini sehingga mereka bisa menjadi member dan akhirnya menjadi disciple di gereja Overcomer ini. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Setiap kepasifan kita akan menjadi beban bagi orang lain. Setiap pelayanan di Overcomer itu akan menjadi berat kalau yang menopang itu cuma 4 orang. Coba saudara bayangkan bahwa orang-orang yang menopang ini mereka punya keluarga, mereka punya pekerjaan, dan mereka punya anak-anak. Apakah mereka sanggup untuk menopang 150 orang ini? Hanya berempat saja. Tetapi coba seandainya saudara mau menjadi seorang disciple, dan beban ini kita bagi ke 10 atau 20 orang. Bukankah beban itu akan menjadi ringan? Dan setiap saudara bisa jadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Jadi malam hari ini saudara, apakah saudara mau menjadi seorang disciple yang melayani di ladang? Ataukah saudara hanya mau menjadi seorang penonton saja? Pilihan ada di tangan saudara. Pilihlah yang terbaik. Terima kasih.